bagaimana kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan dan pengajaran El Shaddai Ministry. Pagi hari ini sebelum kita melakukan segala kegiatan, aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan agar kita dituntun, dibimbing untuk melewati sepanjang hari ini dengan tetap bersemangat dan bersukacita. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari sejenak kita bersaat teduh dan kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau baik, sangat amat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh melewati sepanjang malam dan kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami mau datang kepadamu untuk mendengarkan suaramu. Berfirmanlah Engkau melalui hambamu, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 34 sampai ayat yang ke-36 yang berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Haleluya. Saudara, saya beri judul ayat firman Tuhan di pagi hari ini, miliki pandangan mata yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setuju atau tidak, mata memegang suatu peranan yang sangat penting dalam mengendalikan tubuh kita. Karena tubuh kita akan bergerak mengikuti ke arah mana mata kita berfokus. Dan mata akan berfokus terlebih dahulu kepada hasrat yang dimiliki oleh hati kita. Apabila hati kita memiliki hasrat yang besar kepada hal-hal duniawi, maka pandangan kita akan tertuju kepada hal-hal duniawi, yang secara otomatis akan diikuti pula oleh gerak tubuh ke arah mana mata kita memandang. Sebaliknya, apabila hati kita memikirkan atau mendambakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dan hal-hal yang tulus, maka mata kita akan mulai memfokuskan kepada perkara-perkara yang baik, yang kemudian diikuti atau akan diikuti oleh gerak tubuh ke arah mengejar akan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman hari ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya setiap kita agar memiliki mata yang sehat, mata yang tetap fokus, dan mata yang terbebas dari semua hal yang menghalangi pandangan kita, sehingga kita dapat terhindar dari segala tipu muslihat musuh dan kita dapat berlari ke arah tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita semua. Saudara, mata berbicara tentang cara pandang setiap kita terhadap sekeliling kita. Tubuh dalam ayat ini berbicara tentang sesuatu yang dapat ditolong atau sesuatu yang dapat diselamatkan menurut cara pandang kita. Baik berbicara tentang sehat dan murni. Terang berbicara tentang bercahaya dan memancarkan api. Jahat berbicara tentang sesuatu hal yang buruk, yang busuk dan penuh dengan dosa. Dan gelap berbicara tentang kelam dan penuh kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata yang baik adalah mata yang dapat melihat suatu gambar dengan jelas dalam pandangan yang tunggal atau single fokus. Sedangkan mata yang kurang baik adalah mata yang melihat dengan buram atau melihat sesuatu dalam pandangan rangkap, duplikat. Dan pandangan rangkap seperti ini akan sangat menyulitkan seseorang untuk dia melangkah maupun melakukan aktivitas. Dalam konteks ayat ini,
pribadi yang memiliki mata yang kurang baik seperti itu akan mengarahkan sebagian fokus atau sebagian pandangannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan dunia ini, dan sebagian lagi akan dikerlingkan kepada perkara-perkara surgawi. Padahal sudah dikatakan oleh Yesus dalam ayat-ayat firman Tuhan bahwa manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian tentu ia akan membenci yang satu dan ia akan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang satu dan ia tidak akan mengindahkan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai contoh bangsa Israel dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Musa pernah mengalami kegemparan, di mana pada waktu itu seluruh rakyat atau seluruh bangsa Israel menangis. Mereka bersungut-sungut mengeluarkan suara yang nyaring penuh penyesalan karena Musa telah membawa mereka keluar dari Mesir. Bahkan pada waktu itu mereka siap untuk melemparkan batu kepada Yosua dan Kaleb. Saudara, peristiwa ini diawali ketika Musa yang atas perintah Tuhan mengutus 12 orang perwakilan dari ke-12 suku Israel untuk mengintai negeri Kanaan yang akan mereka masuki. Jadi terlebih dahulu mereka disuruh melihat dulu, mengamati terlebih dahulu kondisi negeri Kanaan tersebut. Bagaimana keadaan penduduknya, apakah kuat atau lemah, apakah jumlah mereka sedikit atau banyak, bagaimana kondisi di tanah di sana, apakah subur atau tidak, dan lain sebagainya yang memungkinkan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara, sepulangnya dari pengintaian, 10 dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa melaporkan bahwa negeri yang akan mereka masuki adalah sebuah negeri yang menakutkan, karena ternyata dihuni oleh orang-orang yang berperawakan tinggi seperti raksasa yang mungkin akan memakan mereka. Apalagi setelah mereka memandang diri mereka yang tidak lebih seperti belalang-belalang kecil yang siap untuk ditelannya. Nah, saudara yang terkasih, hal inilah yang pada akhirnya membuat bangsa Israel menjadi ketakutan dan panik. Sebaliknya, dua orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka melaporkan hal yang berlainan. Mereka berkata bahwa betapa luar biasanya negeri yang akan mereka masuki tersebut. Selain kenyataannya bahwa penduduk di sana memang memiliki perawakan yang besar, namun mereka melihat hasil tanaman di sana atau hasil pertanian di sana, tanah di sana begitu subur dan memiliki ukuran yang besar-besar. Mereka, kedua orang tadi, menenteramkan hati bangsa Israel dengan berkata bahwa ada Tuhan Allah yang dahsyat yang tentunya akan menyertai mereka sehingga mereka bisa mengalahkan penduduk yang besar-besar tersebut. Saudara, apa yang membuat ke-10 pengintai dan Yosua serta Kaleb memiliki cara pandang yang berbeda, padahal mereka bersama-sama pergi mengintai tanah Kanaan dan mereka sama-sama melihat kondisi negeri itu secara bersama. Saudara, bagi Yosua dan Kaleb, negeri yang akan dimasuki itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu seperti yang dijanjikan Tuhan, dan akan menjadi sebuah tanah hunian yang baik bagi mereka. Namun bagi ke-10 pengintai yang lain, hal itu dianggap sebagai sebuah malapetaka. Yosua dan Kaleb memiliki pandangan yang sungguh berbeda dari ke-10 pengintai lain, karena mereka memiliki jiwa yang lain serta mereka memiliki ketulusan hati di dalam mereka mengiring Tuhan, dan mereka menangkap rencana Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Cara pandang Yosua dan Kaleb ini menghasilkan sebuah respon yang berbeda dibanding dengan ke-10 pengintai tadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, cara pandang seperti inilah yang patut dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini. Sebuah contoh yang lain, ingat akan istri Lot yang sudah diperingatkan untuk segera berlari ke tempat aman yang ditunjukkan oleh malaikat Allah tanpa menoleh ke belakang. Saudara, tempat di mana kota Sodom dan Gomora terletak. Namun istri Lot mengalami kebimbangan, dia mengalami kebingungan karena di satu sisi
Masih ada sebuah dorongan hati yang meluap-luap akan kenikmatan di masa lalu ketika mereka masih berada di Sodom. Sedangkan di sisi lain ia juga ingin berlari ke arah yang benar. Dan akibatnya saudara tahu sendiri, istri Lot menjadi tiang garam karena dia memandang ke arah yang salah, karena dia tidak memfokuskan pandangannya ke satu arah yang benar. Salah satu kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan pada matanya adalah tidak dapat melihat dengan jelas. Seperti ada kabut atau agar-agar yang menghalangi pandangannya, sama seperti seorang penderita katarak. Sehingga tidak ada cara lain untuk memulihkan atau tidak ada cara lain untuk menyembuhkan selain membiarkan penghalang mata itu diangkat dengan cara dioperasi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali perasaan kecewa, putus asa, perasaan dengki, kebodohan, kebencian, dan sejenisnya dapat membuat pandangan kita terhalang sehingga sulit bagi kita untuk melihat jalan-jalan yang sudah Tuhan siapkan, jalan-jalan yang sudah Tuhan rancangkan bagi saya dan saudara. Sulit bagi kita yang pandangannya kabur untuk mengenali kehadiran Tuhan dan karya Tuhan dalam kehidupannya. Ingatkah tentang kisah dua murid Yesus yang sedang berjalan menuju kampung halamannya dalam kekecewaan? Mereka sampai-sampai tidak mengenali sosok Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, karena dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi pandangan mata mereka. Cerita ini terdapat dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-16. Nah saudara yang terkasih, orang-orang seperti ini bahkan seringkali tidak menyadari bahwa ada balok di mata mereka yang menghalangi pandangan mereka, sehingga mereka tidak tahu bahwa kotoran yang menempel di bajunya itu harus dibersihkan. Tidak ada jalan lain selain diri kita sendiri yang harus mengambil keputusan untuk mengangkat semua hal-hal yang menghalangi pandangan mata kita, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang pastinya sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, dan itu jelas. Saudara yang diberkati, cara pandang setiap kita terhadap sesuatu akan menjadikan hidup kita memancarkan cahaya, atau akan menjadikan hidup kita dalam kekelaman. Mata kita menerangi seluruh kehidupan kita. Kesukaan kita akan firman Tuhan akan membuat kita memandang seperti apa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita akan memandang hal-hal di sekitar kita dengan pandangan yang baik. Tapi kalau mata kita gelap, maka kita akan tetap tinggal dalam kegelapan, dan kita akan diliputi oleh rasa ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan begini, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 jelas mengatakan seperti itu. Saudara yang diberkati, jangan tertidur, tetapi teruslah kita berjaga-jaga, dan jangan kita dimabukkan oleh keadaan dunia ini yang akan menyeret kita pada kebinasaan. Kita adalah anak-anak terangnya. Ingat bahwa cara pandang kita akan menentukan gelap atau terangnya kehidupan kita. Lukas 11 ayat 35 berkata begini, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Saudara, manusia lebih mudah menaruh perhatian kepada sesuatu yang buruk atau kepada sesuatu yang jahat dibandingkan dengan menaruh perhatian kepada hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Hal-hal yang negatif lebih cepat menyebar di otak kita dibandingkan dengan hal-hal yang positif. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki mata yang baik dan sehat, atau agar kita memiliki cara pandang yang benar dalam kehidupan kita? Yang pertama, hidup di dalam ketaatan.
Mari miliki ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan juga berbicara tentang penundukan diri. Kisah 12 pengintai adalah contoh yang bisa kita pelajari dari Yosua dan Kaleb. Mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Mereka juga memiliki ketaatan kepada Musa selama hidupnya. Lebih dari itu, Yosua dan Kaleb memiliki ketaatan yang luar biasa akan firman Allah. Saudara, orang yang memiliki ketaatan akan firman Allah akan memiliki sebuah pandangan yang berbeda dengan orang-orang sekitar mereka. Mata mereka seperti pelita yang akan menerangi tubuh mereka. Yang kedua, hidup dalam percaya. Orang yang taat belum tentu mereka percaya, tetapi orang yang percaya pasti mereka adalah orang-orang yang taat. Masih ingat kisah Yusuf? Yusuf sempat mengalami kepahitan kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf percaya bahwa manusia atau kakak-kakaknya boleh mereka-rekakan yang jahat. Dia percaya Tuhan Allah mereka-rekakan kebaikan bagi dirinya, dan Tuhan menyiapkan kehidupan yang baik, rancangan yang baik dalam kehidupannya. Saudara, orang yang percaya harus selalu bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, karena orang yang percaya merasa yakin dan menaruh harapannya kepada Tuhan kalau tidak ada yang kebetulan di tengah-tengah dunia ini. Sebab Tuhan selalu merancangkan segala sesuatu yang baik, dan dalam segala situasi kehidupan kita, ketika kita percaya, maka kita meyakini bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala peristiwa yang kita alami. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Orang yang mengasihi Allah akan menuruti perintah Allah. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang bisa melihat segala sesuatu dengan cara Allah memandang. Haleluya. Saudara, saat kita mengasihi Allah, saat kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita pasti akan melihat segala sesuatu dengan pandangan yang positif. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mata merupakan cermin gerak jiwa. Artinya, bagaimana kita melihat suatu keadaan atau bagaimana kita melihat sebuah persoalan yang dapat merefleksikan kondisi tubuh kita. Jika saya dan saudara selalu melihat dari sisi yang baik, kita akan optimis, maka jiwa kita akan memiliki sebuah ketenangan. Demikian juga tubuh kita akan tenang. Tapi ketika kita selalu melihat dari sisi yang negatif, kita akan menjadi orang yang pesimis. Maka tubuh kita akan bergerak tidak normal seperti biasanya. Mata sebagai pelita tubuh, artinya kehidupan ini sangat dipengaruhi oleh sudut pandang, mindset atau pola pikir kita. Sebuah masalah yang sama akan mempunyai sudut pandang yang berbeda jika dilihat oleh dua orang yang memiliki mindset atau pola pikir yang berbeda. Dan melalui renungan hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, harus dapat melihat segala sesuatu dari sudut mata yang positif. Karena sebuah sikap optimis akan membentuk kehidupan kita pada masalah demi masalah. Saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, mari belajar melatih mata kita untuk kita melihat hal-hal yang positif, untuk kita memiliki cara pandang yang baik pada pengharapan yang didasarkan kepada iman kita kepada Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi terang seperti pelita yang menerangi semua sisi kehidupan kita, dan dapat menjadi sebuah kesaksian di tempat kerja kita, di lingkungan, di gereja, di rumah, dimanapun saya dan saudara berada, sehingga kita semua, saya dan saudara, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mari miliki cara pandang yang benar. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan fungsi mata di dalam organ tubuh kami. Dan biarlah kami boleh memuliakan Tuhan
dengan cara pandang kami yang benar, agar kami boleh mencari berkat di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau menyertai dan memberkati setiap langkah kami, dan biarlah Engkau menuntun kami agar hari lepas hari kami semakin setia, semakin melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat FCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan menyertai dan menuntun saya dan saudara sepanjang hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, prokes. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.